Oke, ketemu lagi di pembahasan barisan dan deret bilangan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu hierarki apa yang harus kita bahas di video kali ini ya. Pertama kita mengenal pola dan barisan bilangan. Tentunya kalian sudah belajar di kelas 9 kemarin. Terus kita masuk ke barisan aritmatika dan barisan geometri. Selanjutnya ke deret aritmatika dan deret geometri, dan kita lanjutkan ke sifat-sifat deret. Oke, kita bahas dulu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebelumnya kita mengenal definisi pola bilangan ya. Yang pertama, dan terus mengenal definisi barisan bilangan. Nah, pola bilangan yaitu suatu angka yang mempunyai pola tertentu. Ya. Misalkan kalian bisa lihat nih di tabel kalian terdapat susunan angka kan gitu ya, baik mendasar menurun. Terus barisan bilangan adalah daftar turut menjadi suatu bilangan seperti layaknya himpunan, ini suatu bilangan ya. Suatu barisan juga memiliki anggota atau elemen yang biasanya disebut bilangan. Lanjut, nah kita akan bahas barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambahkan atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Nah, coba kita lihat barisannya. Perhatikan barisan U1, U2, U3 dan seterusnya hingga UN-1 sampai terakhir adalah UN. Dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Ya. U1 sama dengan A, kita misalkan dengan A ya. Suku pertama artinya ini kita misalkan dengan A. Terus suku kedua itu adalah suku pertama ditambah bedanya, maka sama dengan A ditambah B karena tadi suku pertamanya sama dengan A ya. Terus suku ketiga itu sama dengan suku kedua ditambah B, karena suku keduanya itulah A ditambah B sehingga menjadi A ditambah B ditambah B gitu ya, sehingga hasilnya adalah A ditambah B. Begitu juga dengan suku keempat, misalkan suku keempat itu adalah suku ketiga ditambahkan dengan B, maka sama dengan suku ketiganya apa? Ketiganya kita bisa ambil di A ditambah B ditambah B lagi sehingga menghasilkan A ditambah B dan seterusnya, sehingga kalau kita masuk ke suku N nya, maka suku N sama dengan suku N kurang 1 ditambah B sama dengan A ditambah N kurang 2 dikali B ditambah B, sehingga kalau kita hitung hasilnya menjadi A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, lanjut. Maka rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali B dengan N nya adalah 1, 2, 3 ya. Ini yang asli. Berikutnya bilangan B adalah suatu bilangan yang tetap yang sering disebut dengan beda. Menentukan rumus beda dapat diuraikan seperti berikut. Kita lihat menentukan rumus bedanya. Misalkan kita ambil U2. U2 itu kan tadi U1 sama B ya. Kemarin yang tadi sehingga B itu sama dengan U2. Kalau U3 tadi kan U2 tambah B, sehingga B nya itu adalah dan seterusnya, sehingga kita bisa mencari nilai B itu dengan UN dikali karena UN sendiri adalah UN kurang 1 ditambah B. Dengan melihat nilai B, kita dapat menentukan barisan aritmatika itu naik atau turun ya. Nah, ini bila B nya lebih dari 0, maka barisan aritmatika itu naik. Bila B nya kurang dari 0, maka barisan aritmatika itu turun. Contoh ya, kita bahas contoh dulu. Nah, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmatika tersebut. Yang A 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang nomor B 4, 2, 0, 2. Sama-sama disuruh mencari suku ke-10. Nah, kita bahas. Gunakan rumus beda untuk menentukan suku ke-10 dari masing-masing tersebut, ya kan? Yang nomor A coba.
barisannya adalah 1,2,3,5,7 dan seterusnya. Berdasarkan rumus kan kita bisa masukkan ke rumus barisan aritmatika ya, n sama dengan 1 ditambah n kurang 1 dikali beda, maka diperoleh. Misalkan kita ambil U1 sama dengan 1, maka bedanya tadi rumus beda U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3. Ini harus sama misalnya ya, atau konsisten. Jadi bedanya itu adalah 2 dari barisan ini. Karena bedanya 2 itu lebih besar dari 0, maka barisan aritmatika merupakan barisan naik. Setelah itu kita hitung U10-nya sama dengan U1 dikali 10 kurang 1 dikali beda. Jadi rumusnya tadi kan UN sama dengan A itu adalah 10 pertama dikali N kurang 1 dikali beda. Karena N nya 10, maka kita masukkan 10 dikurangi 1 dikali beda. Maka setelah kita hitung hasilnya adalah 19. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor B tadi ya, disuruh juga mencari 10 yang 10, sehingga barisannya itu adalah 4, 2, 0, negatif 2. U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 0, U4 sama dengan negatif 2. Tentunya kita akan mencari nilai bedanya, bedanya adalah negatif 2. Karena bedanya sama dengan negatif 2, kurang daripada 0, barisan aritmatika merupakan barisan turun berdasarkan rumus. Sehingga untuk mencari suku n-nya, tetap kita masukkan n sama dengan U1 dikali n min 1 kali beda. Sehingga kalau ini mencari suku 10-nya, maka menjadi U1-nya adalah 4, dan disini kita lihat jadi sedangkan n-nya adalah 9 kali negatif 2. Setelah itu dapat dari 10 kurang 1 berarti ya sama dengan negatif 14. Jadi 10 barisan itu adalah negatif. Oke. Karena kita lanjutkan barisan geometri. Barisan geometri itu secara definisi kita dapat sebut adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Misalkan begini, barisannya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya N1 sampai ke UN. Maka U1 dia dimisalkan dengan A ya. U2 nya adalah U1 dikalikan R. Karena U1 nya dimisalkan dengan A, maka menjadi A dikalikan R. Semisal U3 itu adalah U2 dikalikan dengan R. Karena U2 nya tadi adalah A dikali R, dikalikan R lagi sehingga menjadi A dikali R pangkat 2 ya. Semisal lagi U4 itu adalah U3 dikalikan R. U3 nya apa tadi? U3 nya adalah AR pangkat 2 dikalikan R lagi ya, sehingga menghasilkan AR. Lanjut, maka UN itu adalah UN kurang 1 dikalikan R ya, sehingga menjadi A pangkat R, A kali R ya, pangkat N kurang 1 ya. Jadi otomatis di sini catatannya adalah di mana untuk mencari R-nya itu kita bisa cari dengan UN per UN kurang 1. Sedangkan UN-nya itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Dengan R adalah rasio atau pembanding, N adalah bilangan rasio, A adalah suku. Nah di sini kalian harus bisa menghitung pangkat ya. Masih ingat kembali pelajaran kelas 10 pangkat itu ada sifat-sifat pangkat yang berubah di sana. Kita bisa mengadopsi dari pengetahuan ini. Selanjutnya berdasarkan nilai rasio. Nah ini juga sama seperti beda tadi ya di aritmatika. Sekarang di geometri berdasarkan nilai rasionya kita dapat menentukan suatu barisan naik atau turun ya. Misal seperti ini, bila R berbeda dari 1 maka barisan geometri naik. Bila R itu lebih dari 0 dan R kurang dari 1 atau R itu antara 0 dan 1 ya, pastinya kalian tahu ini bukan apa nih, R nya tadi tidak pecahan ya, pecahan, maka barisan geometrinya adalah turun.
Contoh ya, contoh lagi. Contohnya ada dua ya. Jadi menurut A itu tentukan suku ke-8 dari barisan geometri sepertiga, 1, 3, 9 dan seterusnya. Yang B, tuliskan rumus suku n dari barisan geometri 2, 1, setengah. Ya, oke, kita bahas. Nomor A jawabannya suku pertama adalah A. A itu adalah sepertiga. Yang misalnya sepertiga harusnya sepertiga. Sedangkan n nya adalah 1. Ya, 1 n nih harusnya. Koefisien kedua ya. Keduanya adalah 1. Nah, kalau kita ingin mencari rasionya bisa kita bagi antara suku pertama suku n per suku n1 gitu maksudnya dari n. Ya, anggap ini kelas kedua. Jadi kita bagi suku n dibagi dengan suku n1. Atau kalau kita ambil dalam barisan adalah suku kedua kita bagi dengan suku pertama. Suku pertamanya ini sepertiga ya, maka hasilnya 1/3. Sehingga untuk mencari suku ke-8-nya sama dengan sepertiga dikali 3 pangkat 8 kurang 1. Sepertiganya apa tadi? Sepertiganya adalah A-nya tadi ya. Sedangkan 3 ini adalah R-nya. Pangkat N kurang 1. Karena N-nya 8, berarti 8 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah sepertiga kali 3 pangkat 7 sama dengan 29. Kalian bisa cek lagi jawabannya ya, supaya tidak salah. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri di atas adalah 729. Yang nomor B, suku pertamanya adalah 2, betul ya, kita lihat tadi soalnya. Suku keduanya adalah 1 dan R-nya adalah yang bisa kita bagi antara suku pertama dengan suku suku keduanya dengan suku pertama. Jadi 1/2. Sehingga UN-nya adalah 2 kali 1/2 pangkat N. Nah, di sini perhitungannya begini, ya perpangkatan masih ingat ya. 1/2 pangkat N dikurangi 1 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat N per 1/2 pangkat 1. Nah, itu pada saat kita belajar pangkatan. Sehingga 2 ini adalah 2 pangkat 1. Nah, kalau ingin mengalihkan maka bilangan pokoknya harus sama kan? Ya, jadi 2 ini kita buang menjadi 1/2 ya pangkat negatif. Nah, 1/2 pangkat. Sehingga kalau kita kalikan bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Tadi kan ini pangkatnya n kurang 1. Yang 2 ini tadi pangkatnya kita ubah menjadi pangkat negatif, jadi 1/2 pangkat min 1. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya ya n min 1 sama min 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2 pangkat n kurang 2. Jadi suku ke n dari barisan geometri di atas adalah 1/2 pangkat n kurang 2. Itu. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan untuk pembahasan ini kita akan bertemu lagi di pembahasan. Bye bye.